dan kaum pada waktu itu yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Tentu kita sudah sering mendengar cerita atau kisah tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Kalau disebut Nabi Musa, apa yang terbayang, Pak? Tongkat. Apalagi? Ya. Lautan, ya, tongkat yang membelah lautan dan lain sebagainya. Dahulu, ya, di dalam Al-Quran di sini dijelaskan, ya, mulai sebenarnya memang banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang Bani Israel di masanya Nabi Musa. Ya. Saya mulai dari peristiwa diselamatkannya Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini Bani Israel adalah kaum yang cukup unik. Mereka terkadang Allah beri pelajaran berupa seperti siksaan, namun nanti diberi keselamatan. Kemudian nanti mereka membangkang, ya, diazab, terus mereka bertaubat, diselamatkan lagi, terus nanti terjadi lagi peristiwa-peristiwa dan berulang-ulang. Karena memang ini Bani Israel adalah kaum yang sangat unik. Ketika mereka, ya, pengikutnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel pada waktu itu, sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tampakkan terhadap mereka begitu dahsyat kekuatan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya. Lautan begitu luas, bisa terbelah sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun bersama tentaranya tenggelam. Itu kan kekuasaan yang luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nampak pada mereka. Mereka lihat secara jelas dan mereka juga merasakan itu. Akan tetapi memang keimanan orang-orang Bani Israel ini sangat labil. Suatu ketika ditinggal oleh Nabi Musa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, ya. Kalau di sini disebutkan arba'ina laila, ya, 40 malam, ya. Ditinggal untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, ya, melihat secara langsung bantuan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa, ya, di tengah-tengah mereka ada orang yang hebat dalam artian dalam tanda kutip, bukan hebat bagus, hebat untuk mempengaruhi mereka agar mereka murtad dari agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika ditinggal 40 malam, 40 hari 40 malam, ada namanya di dalam Al-Quran itu Samiri. Siapa? Samiri. Samiri ini adalah tukang sihir begitu, ya. Dia berupaya bagaimana kembali memurtadkan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam, kesempatan untuk mempengaruhi mereka. Maka, ya, ini Samiri membuat patung anak sapi dari emas, terbuat dari
dari emas. Kemudian itu patung sapi dikasih semacam olahan apa begitu, dimasukkan ke dalam patung itu, sehingga dari patung itu menimbulkan suara. Karena saking minimnya ilmu mereka, orang-orang Bani Israel, dan kemudian saking labilnya iman mereka, ketika disampaikan kepada mereka oleh Samiri bahwa lihat patung anak sapi ini adalah Tuhan. Hanya begitu saja mereka bisa murtad, bisa mengakui, bisa meyakini bahwa memang patung anak sapi itu adalah Tuhan. Sehingga mereka murtad semuanya. Kalau dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan kurang lebih jumlahnya 70.000. Jadi 70.000 Bani Israel yang ikut murtad bersama Samiri, mengikuti ajaran Samiri. Kemudian ketika Nabi Musa pulang, balik kembali ke kaumnya setelah ditinggalkan 40 malam, ya, Nabi Musa kaget. Kemarin ditinggal masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah murtad. Maka kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara taubat mereka agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk, jadi taubatnya beda dengan kita zaman sekarang. Taubatnya Bani Israel pada waktu itu harus saling membunuh. Tapi jangan ditiru sekarang ya, ini beda syariat. Jadi taubat dari kekafiran untuk kembali masuk kepada agama pada waktu itu adalah harus saling membunuh. Saling membunuh, saling tusuk menusuk. Itu cara taubatnya. Tapi ingat, ini hanya berlaku di masanya Nabi Musa. Sekarang bunuh diri atau saling membunuh adalah dosa besar. Jadi setiap nabi itu sama akidahnya, tapi syariatnya berbeda. Terkadang berbeda. Nah, maka itulah. Jadi mereka yang 70.000 kalau mau kembali bertauhid, kembali diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melakukan itu karena memang itu syaratnya. Sehingga mereka lakukan itu dalam rangka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis itu 70.000. Karena saling membunuh dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tersisalah beberapa orang yang tidak banyak jumlahnya, yang tidak terlibat dalam pemurtatan atau penyembahan kepada anak sapi, patung anak sapi. Maka dalam rangka untuk menguatkan imannya pengikut yang tinggal sedikit itu, oleh Nabi Musa dibawa mereka untuk datang ke satu tempat agar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin disaksikan oleh pengikutnya yang tinggal tidak banyak itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka betul-betul yakin bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin ditunjukkan. Tapi dalam perjalanan mereka justru berkata kepada Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dalam proses mereka diajak oleh Nabi Musa untuk menguatkan iman mereka, Nabi Musa ingin menyaksikan ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, tentu tidak kelihatan Allah, tentu. Tapi wallahu alam, dalam keterangannya itu adalah ada jelas ada tanda-tanda komunikasi begitu ya. Tapi belum itu terjadi, mereka sudah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan.
sekali-kali wahai Musa, kita ini ya, tidak akan pernah beriman kepadamu kecuali kita ini menyaksikan Allah secara nyata. Padahal kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin Allah membuka tabirnya, apalagi masih di dunia, terus melihat wajah Allah secara langsung, tidak mungkin. Maka apa? Bahasa mereka itu, perkataan mereka bahwa mereka tidak akan beriman, bukan mereka tidak beriman kepada Allah, tapi tidak, lan nu'mina laka, saya tidak akan beriman bahwa kamu adalah nabi. Jadi keimanan mereka waktu itu adalah kurang yakin bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Baru nanti kalau menurut mereka, kalau sudah saya melihat Allah secara langsung berkomunikasi dengan kamu, baru kami akan beriman. Nah, bahasa itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Gara-gara perkataan mereka itu Allah Subhanahu wa taala menyambar mereka dengan sambaran petir sehingga mereka mati semua. Jadi yang ada sudahlah tinggal sedikit sisa-sisa dari yang 70.000 melakukan lagi tindakan yang mengundang murka Allah. Matilah mereka. Jadi Nabi Musa tidak ada pengikutnya waktu itu. Maka Nabi Musa berpikir, kalau tidak ada ini jamaah saya, siapa yang akan saya dakwai? Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Jadi yang sudah mati ini didoakan oleh Nabi Musa kepada Allah, minta untuk dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Betul, dihidupkan oleh Allah Subhanahu. Jadi sudah mati hidup lagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan ya, di hadapan mereka secara langsung. Jadi luar biasa ini Bani Israel. Dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi. Sehingga mereka saling melihat dalam tafsirnya itu, tafsir Ibnu Katsir maupun At-Tabari. Saling melihat ketika mereka terbangun dari mati mereka. Ya, bagaimana orang bangun tidur saling pandang memandang seperti itu. Memang Bani Israel ini agak unik-unik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang lain tentang Nabi Musa dan Bani Israel yang sangat terkenal ini kisahnya adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 67. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Apa baqarah? Sapi betina. Jadi apa jawaban mereka ketika diperintahkan seperti itu? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu ini mau bodoh-bodohin kami. Jadi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, itulah sikap orang-orang Bani Israel. Tidak langsung sami'na wa ata'na begitu, tidak ada orang Bani Israel waktu itu. Kan beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Ingat itu ketika khamr diharamkan, padahal apa namanya? Khamr bagi bangsa Arab itu kan ibarat tehnya kita orang Jawa. Pagi-pagi kalau nggak ngeteh kan nggak seger. Mereka begitu, khamr. Tapi ketika diharamkan khamr, semua ditinggalkan oleh orang-orang para sahabat pada waktu itu. Padahal itu adalah minuman kesukaan mereka, minuman hari-hari mereka. Beda dengan Bani Israel. Ada perintah, selalu cari-cari alasan. Ya. Jadi ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi pada waktu itu,
malah mengatakan, qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, kamu ini Musa ada-ada saja, ya. Masa kita suruh nyembelih sapi? Ya. Kenapa disuruh nyembelih sapi? Jadi ada kisahnya, jadi ada peristiwanya. Di Bani Israel pada waktu itu ada orang kaya, dermawan, baik sekali. Orang kaya disenangi oleh masyarakat. Cuman ada kekurangannya, ini orang kaya, dia tidak punya keturunan. Jadi orang walaupun banyak hartanya, ya, kalau tidak ada keturunan ternyata ada juga merasa kurang. Karena ini kita beda-beda, persoalan kehidupan. Orang belum punya anak, mau punya anak. Begitu punya anak, pusing urusan biaya hidup anak lah, sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, ini orang kaya di Bani Israel pada waktu itu, dia dermawan, cuman tidak punya anak, sehingga apa? Dia mengambil dari keluarganya, ada penjelasan dalam tafsir itu, keponakannya, anak saudaranya, diambil menjadi anaknya, anak angkat. Kan ini orang kaya. Nah, ini ponakannya dibisiki oleh setan, ya, dibujuk oleh setan untuk melakukan tindakan yang sangat tidak baik, yaitu untuk membunuh pamannya ini. Karena apa? Kalau dibunuh pamannya, dia dapatkan seluruh hartanya. Singkat cerita, dibunuhlah pamannya. Dia terbujuk, terbawa oleh rayuan setan. Dibunuh pamannya. Selain dia membunuh, tapi dia mengatur strategi bagaimana agar tidak curiga bahwa dia pelakunya. Setelah dibunuh pamannya malam-malam, dibawa jasad pamannya ke kampung sebelah. Begitu pagi-pagi ditemukan jasadnya, maka ponakannya ini, ya, menuduh kampung sebelah sebagai pelaku pembunuhan. Nah, bayangkan itu. Jadi ternyata maling teriak maling, istilahnya, itu pembunuh tapi mengaku korban dan lain sebagainya. Dari zaman dulu sudah ada. Permainan strategi bagaimana lempar batu sembunyi tangan, istilahnya. Tidak mau tanggung jawab, melempar masalah kepada orang lain. Dari dulu ada di Bani Israel. Jadi ini jasad pamannya ditaruh di kampung sebelah, sehingga apa? Ya, dituduh kampung sebelah sebagai pelaku pembunuhan, maka di sana tidak merasa sebagai pelakunya, tapi pihak keluarga menuntut, sehingga terjadilah percekcokan yang luar biasa, nyaris terjadi perang antar kampung. Sehingga apa? Ada orang bijak di situ memberikan sebuah usulan. Kan di tengah-tengah kita ini ada nabi. Panggil saja nabi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kan satu poinnya mencari siapa pelaku pembunuhan. Zaman dulu kan nggak ada CCTV, nggak ada juga alat untuk sidik jari dan lain sebagainya. Nah, maka caranya untuk menemukan pelakunya, ya, ketika Nabi Musa ditugasi oleh masyarakat pada waktu itu untuk mencari siapa pelaku pembunuhan, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk bagaimana cara mengungkap pelaku pembunuhan sebagai tindakan paling bijaksana dalam hal itu. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah untuk menyembelih sapi. Disitulah kemudian Bani Israel menolak. Kan menurut mereka tidak nyambung. Kan yang dicari adalah pelaku pembunuhan. Kenapa justru jawabannya disuruh nyembelih sapi? Kan nggak nyambung menurut dia. Padahal sejatinya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi nanti akan menjadi media,
ya, menjadi perantara terungkapnya pelaku pembunuhan. Tapi memang mereka itu karakternya gampang menolak, gampang ngeyel, ya. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah, maka ketika Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, ya. Tujuannya untuk mengungkap siapa di balik, ya, dalang di balik peristiwa ini, pembunuhnya siapa. Itulah mereka ngeyel. Maka mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, Musa, kamu ini mau bodoh-bodohin kami. Tinggal sebutkan saja siapa pelakunya. Kenapa kamu malah nyuruh kita motong sapi? Sehingga apa? Nah, memang ini perintah Allah. Maka kemudian mereka berkata, kalau memang seperti itu, tanyakan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, sapi seperti apa? Disitulah kemudian panjang ceritanya, ya, ternyata sapi yang usianya tidak tua, tidak terlalu muda. Bertanya lagi, apa warnanya? Warna kuning, ya. Terus tanya lagi, seperti apa lagi? Lebih jelas lagi, sapi yang tidak pernah dipakai bekerja. Kan jadi ribet. Seandainya dari sejak awal ketika suruh potong sapi betina, kan gampang istilahnya. Tapi karena terlalu banyak bertanya, itulah jadinya, jadi ribet. Singkat cerita, dari perintah itu adalah sapi betina, tapi tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua usianya. Warnanya kuning, tidak ada campur-campur kuning lain, warna-warna lain. Yang paling berat adalah orang kalau melihat sapi itu pasti senang, kan? Padahal tidak semua orang senang sapi. Tapi ini ciri daripada sapi yang diinginkan adalah bagaimana sapi itu warnanya kuning, usianya pertengahan. Setiap orang melihat, tasurun nadhirin, dalam Al-Quran menyebutkan, orang itu kalau melihat sapi itu langsung jatuh hati, senang. Kira-kira dari berapa ini? Ada 40. Kalau melihat sapi apa yang paling kita suka? Warnanya, ya. Abang, ya, sapi limusin apa jenisnya itu. Artinya apa? Susah mencari kategori sapi yang warnanya kuning dan semua orang suka. Tidak mudah. Ketambahan lagi, sapinya ini belum pernah dipakai membajak sawah apa, tidak pernah dipakai bekerja. Susah itu mencari. Singkat cerita, karena itu memang menjadi syarat untuk mengungkap siapa pelakunya, karena kalau tidak terungkap ini akan terus menjadi cekcok berkepanjangan karena saling menuduh. Karena memang ini satu-satunya cara untuk mengungkap, maka harus mereka lakukan. Dicarilah sapi yang sesuai itu. Ternyata ada. Cuman masalahnya, sapi ini miliknya anak yatim. Miliknya anak yatim. Nah, anak yatim ini, ya, sudah didatangi oleh makhluk, ya, malaikat yang menyerupai, ya, Allah alam seperti apa, tapi yang jelas malaikat datang kepada anak ini, ya, berupa, kalau di situ dalam tafsir itu menyerupai orang tua begitu, ya. Menyampaikan pesan. Nah, sapimu nanti akan ada orang yang mau nawar, yang akan membeli sapimu, ya. Namun pesanku satu, jangan dijual. Tapi kalau mereka maksa tetap mau membeli sapimu, maka silahkan dijual, tapi jangan dijual kecuali dengan emas seberat sapimu juga. Oh, bayangkan berapa sapi beratnya? Ya. 250 kilo misalkan, itu sapi yang biasa kita potong di sini kan, 250 kilo. Berapa harga emas sekarang? Misalkan sekarang lah. Ya.
Nah, katakanlah emas 24 karat itu 900.000 atau 1 juta lah gampangnya. Wah, banyak sekali duitnya itu. Dan itu bukan nominal uang, harus ditukar dengan emas, dibarter. Sapi harus dibayar emas, tapi emasnya seberat sapinya juga. Itu perintah daripada orang tua yang datang kepada anak yatim itu. Dan betul kan Allah yang mengatur skenario itu. Dicari, ketemulah sapi itu, ditawarlah kepada anak ini. Tidak, memang sesuai pesannya itu orang tua. Tidak saya jual ini, Pak. Karena apa? Ini sapi kesayangan sekali, warisan dari bapakku satu-satunya. Ya. Tapi ini penting sekali karena begini, begitu dan sebagainya. Sehingga kalau mau dibeli boleh, tapi syaratnya dengan emas seberat sapi ini juga. Dalam rangka untuk tetap melaksanakan syarat dari sebab perdamaian, dikumpulkan seluruh emas orang-orang Bani Israel, intinya dapat terkumpul emas segitu. Jadi kaya raya ini anak yatim kan, langsung kaya raya. Intinya kemudian disembelihlah sapi ini. Disembelih. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan sebagian daripada anggota tubuhnya sapi ini. Dagingnya kah apanya, tapi yang jelas Allah memerintahkan untuk memukulkan anggota daripada sapi ini kepada jenazah ini. Sudah dipotong, dipukulkan. Biiznillah, dengan kuasa Allah bangun ini jenazah mayat ini. Langsung ditanya oleh Nabi Musa begitu bangun, siapa pembunuhmu? Baru dilihat satu-satu. Semua dilihat. Nah, itu dia yang bunuh saya. Sudah itu mati lagi. Ternyata siapa pembunuhnya? Keponakannya. Nah, jadi damailah waktu itu karena ternyata justru yang melaporkan sebagai korban dia adalah pelakunya. Kalau zaman sekarang, di zaman modern ini, ada itu alat untuk mengetahui siapa pelaku, bukan hanya dengan sidik jari, tapi ini bola mata ya. Bisa dibikin kayak flash disk begitu, kayak CD. Itu ketika dipasang ke alat itu ya, 2 jam terakhir dia bisa rekod itu apa yang terjadi. Kalau itu kan harus hidup dulu di zaman itu, baru dicari mana pelakunya. Tapi di zaman modern ini, jadi itu orang kalau dibunuh, ya, selain dengan sidik jari dan lain sebagainya, itu ada alat yang bisa melihat siapa pelakunya dengan selama masih di dalam pantauan dia sampai terbunuh. Jadi ada bisa diputar, ya, kayak CD begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kuasa-kuasa Allah. Dalam banyak hal Allah Subhanahu wa taala sering menunjukkan kekuasaannya kepada umatnya, kepada hambanya. Hal ini Allah lakukan dalam rangka untuk menguatkan iman seseorang. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka menghidupkan orang yang sudah mati dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Secara umum orang-orang yang tidak beriman tentang terjadinya hari kiamat, itu karena dia melogika dengan logika akal pendeknya, bahwa bagaimana orang bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, padahal sudah mati, sudah jadi debu. Kan banyak orang tidak beriman seperti itu.
Karena itu yang dia pikirkan, orang sudah mati bagaimana dia hidup lagi. Padahal menciptakan saja Allah, ya. Allah menciptakan makhluk yang belum ada sebelumnya bisa. Apalagi mengulangi yang sudah pernah ada, dibikin ada lagi, kan lebih gampang. Coba kalau dipikir, lebih gampang mana mendesain rumah dari belum ada desain apa-apa dengan merenovasi? Lebih gampang mana? Ya. Merenovasi. Biar orang tidak ahli desain, tidak ahli perhitungan kekuatan bangunan, ya, tidak ada keahlian dalam hal engineer, tapi kalau sekedar renovasi gampang. Tapi kalau memulai dari awal gedung sekian lantai, ya, berapa harus cakar ayamnya kedalamannya, harus berapa kekuatan ukuran tiangnya, ya, pakai besi berapa dan lain sebagainya, kan ada hitung-hitungannya. Tapi hanya sekedar renovasi, tinggal mengulangi, tentu lebih gampang. Ya. Ini hal-hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang bahwa itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah juga kisahnya tentang Uzair. Ya, di mana waktu itu Palestina, ya, rata, luluh lantah, pernah terjadi pembantaian yang besar-besaran di Palestina pada waktu itu. Ya, di dalam Al-Baqarah dijelaskan. Maka kemudian Uzair, jadi sampai dalam kurun waktu 100 tahun Palestina itu mati, jadi kota mati. Maka Uzair yang disebutkan ada penjelasannya nabi, termasuk nabi, ya, Nabi Uzair. Ya. Jadi Uzair ketika sampai di Palestina dengan melihat kondisi seperti itu, dan dia tahu bahwa ini kota sudah mati 100 tahun, maka terbayang di dalam pikirannya, bagaimana caranya ini hidup kembali kota ini. Itu terbayang bagaimana caranya Allah membangkitkan lagi, menghidupkan lagi kota yang sudah mati 100 tahun ini. Maka kemudian untuk menjawab perasaan penasaran tentang bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah mati sekian lama, itu kemudian Uzair, ya, dimatikan atau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun juga. Makanannya ditinggal tidur 100 tahun. Ya. Kalau Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Kalau Uzair ini 100 tahun. Dia tertidur begitu. Ditidurkan di waktu duhur, dibangunkan di waktu asar, tapi 100 tahun kemudian. Ya. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, ya, berapa lama kamu tidur? Ya, 1 hari lah atau setengah hari, begitu jawabannya. Padahal 100 tahun. Kenapa? Karena tidur tadi waktu duhur, bangun waktu asar. Padahal waktu asar di tahun 100 tahun kemudian. Nah, untuk menjadi bukti bahwa Uzair sudah tertidur sekian lama, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda. Apa tandanya? Kan dia sebelum tidur itu sambil masak roti, makanan. Maka itu makanan tidak basi, padahal 100 tahun masih seger makanannya. Tapi keledai yang dia tumpangi sudah tinggal tulang belulang. Jadi di situ dia bingung. Kalau memang saya tidur hanya sebentar, sebagaimana makanan ini tidak basi, masih segar, tapi kenapa keledaiku sudah jadi tulang belulang? Dan dia bingung itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Uzair bahwa Allah sangat mudah menghidupkan lagi sesuatu yang sudah mati.
Dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan peristiwa secara langsung di depan Uzair, itu tulang-tulang keledai yang sudah berserakan, tiba-tiba bergerak sendiri, ya. Itu sekarang dibikin film animasi itu, ya. Menarik karena itu anak-anak yang pandai dalam animator, ya. Itu dibuat itu, ya. Tulang-tulang itu bergerak, menyambung, berdirilah kerangka tulang keledai. Lalu kemudian entah bagaimana caranya tertempel daging, terbungkus kulit, kembali normal sebagaimana sebelumnya itu keledai. Disitulah Uzair ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apapun yang Allah kehendaki terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa itu semuanya adalah dalam rangka untuk menguatkan iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun. Terjadi banyak di Bani Israel, di zaman-zamannya Nabi Musa juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terpengaruh dengan upaya-upaya untuk melemahkan iman kita, ya, untuk melemahkan iman kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, dan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Karena itu adalah keimanan yang harus betul-betul kita pertahankan sampai kita, ya, berakhir di dunia ini. Karena apa? Setan tidak akan pernah berhenti. Target utama adalah memurtadkan atau mengeluarkan manusia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak mampu dimurtadkan secara langsung, maka akan ada upaya-upaya halus, ya, tindakan-tindakan halus yang tetap ujung-ujungnya adalah menggiring kepada kemurtadan atau kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk banyak mempelajari, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mudah-mudahan menjadi upaya sarana untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi masalah ketika orang kurang pengetahuannya tentang agama. Maka saya pesankan kepada diri saya pribadi dan kita semua, jaga anak-anak kita tentang pengetahuan mereka soal agama. Soal agama. Ya. Kalau tidak mampu mondokkan anak, ya. Kalau tidak mampu mondokkan anak, bagaimana caranya anak tetap terbina, terjamin pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan dengan upaya itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita karunia terbaik, yaitu lahirnya anak-anak soleh-soleha yang memiliki keimanan yang kuat yang kelak sehingga dapat berkumpul bersama kita di dalam jannahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah tiba waktunya Isya. Maka dari kisah yang terjadi di masa Nabi Musa dan bersama Bani Israel, semua kuasa Allah Subhanahu wa taala itu mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.